Selamat pagi untuk kita semua. Jadi kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas video terkait dengan fungsi lanjutannya dalam Python. Jadi ini pengertiannya silakan dibaca terkait dengan parameter, args, quarks, lambda function, fungsi rekursif, list komprehensif ya. Ini akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ini default parameter, args dan quarks ya. Jadi ini penjelasannya, silakan dibaca. Ini default ditentukan saat mendefinisi fungsi dan parameter default harus diletakkan setelah parameter tanpa default ya. Ini contohnya. Kita akan coba mulai dengan default parameter. Ini contoh code-nya. Oke. Baik, kita akan ke project kita. Ya, kita perkecil saja. Kita buat lanjut. Misalnya hari ke-5. Oke. Kemudian new file, klik kanan. Pilih new file. Oke. Contoh 1.py ya. Ya, kita akan mulai di sini mengetik contoh dari default parameter. Jadi ini kita buat fungsi misalnya fungsi sapa atau sapaan, boleh bebas ya. Nama fungsi ini bebas. Jadi, fungsi sapa, nama, koma salam ya. Jadi langsung kita isi parameternya ya. Jadi salam nilainya halo ya. Kemudian titik 2 return. Kita buat F ya untuk fungsi F, dan juga buka kurung siku salam koma nama ya. Oke. Kemudian kita print sapa, kita print fungsinya sapa, di mana di dalam kurung ada Budi koma print lagi, print sapa Ani koma selamat pagi ya. Kita coba ya. Jadi ini ada dua fungsi, kita cetak Budi dan juga Ani, dan salamnya diganti dengan selamat pagi ya. Oke. Kita coba save. Kemudian kita running. Yaps, ya. Halo Budi, selamat pagi Ani ya, seperti itu ya. Jadi salamnya ini halo. Untuk Budi ini kan dia default ya, salam sudah halo. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini, tambah lagi variabel hal salam ini, berarti selamat datang Budi ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau defaultnya karena kita sudah setting salam nilainya halo ya. Kita bisa ganti pada saat kita panggil fungsinya. Jadi seperti itu ya. Terkait dengan default parameter, intinya kita sudah mendeklarasikan nilai dari parameter fungsi yang dikirim ya. Bisa kita ganti pada saat kita memanggil prosedur ya. Ini penjelasan code-nya. Digunakan nilai default ya. Salam memiliki nilai default halo ya. Jika salam tidak diberikan seperti pada sapa Budi, maka dia panggil nilai defaultnya. Tetapi jika salam diberikan seperti sapa Ani, maka dia ganti salam menjadi sapaannya, yakni selamat pagi ya. Oke, saya rasa sudah. Kita lanjut di argumen untuk args. Jadi berguna saat jumlah argumen tidak diketahui sebelumnya ya. Nama arg hanya konversi, yang penting ada tanda ya. Ya intinya tanda bintang ya. Kita coba masuk buat contoh 2.py. Kemudian kita buat fungsi dengan argumen untuk menjumlahkan angka arg ya. Kita buat def jumlah, nama fungsinya jumlah. Kemudian bintang arg argumen args. Oke. Bebas ya. Nama fungsinya. Kemudian kita buat variabel total sama dengan 0. Kemudian for angka
untuk angka di dalam argumen total sama dengan total ditambah dengan angka ya. Kita kembalikan nilainya return total. Oke. Ya, bebas ya. Angka ini variabel jadi bisa diganti sesuai yang dengan Anda inginkan ya. Ya, kita coba print jumlah jumlahkan. Kita panggil prosedur ya. Kita akan jumlahkan 3 nilai ini. Jadi argumen tak terbatas ya. Baik. Kita bisa taruh nilainya karena kita sudah menggunakan argumen ya, fungsi argumen ya. Ya, kita coba lihat ya. Kita sama-sama lihat apa hasilnya. Kita hapus dulu clear. Ya, kita coba jalankan. Ya. Ini 1 2 3 berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, 10 ditambah 20 ditambah 30 tambah 40. Terus yang berikut karena jumlahkan ketiga ini kosong, maka di hasilnya 0 ya. Jadi harus mengumpulkan semua argumen positional seperti ke dalam tuple ya. Kemudian loop ini untuk menjumlahkan semua elemen dalam argumen. Jadi ini 1 2 3 4 sampai dengan seterusnya itu adalah argumen ya. Jadi kita bebas tentukan berapa banyak argumennya. Jadi dia disimpan dalam bentuk tuple ya. Jadi kalau misalnya argumennya kosong, maka dia akan kembalikan nilainya tetap 0 ya. Karena total awalnya 0 ya. Oke, kita lanjut di quartz atau keyword argumen ya. Jadi args itu ada argumen, sedangkan quartz ini adalah keyword argumen. Ini seperti dictionary ya, atau tipe data key and value ya. Jadi kita ada punya dua ini key kunci dan juga nilai dari kunci tersebut ya. Jadi contoh misalnya nama itu key, value-nya itu misalnya Budi dan seterusnya ya. Ini kita coba buat programnya, misalnya dev tampilkan info ya. Dev tampilkan info, terus kita tambahkan keyword argumen, jadi bintang 2 kali, terus keywords, kemudian titik 2 enter for key, value in quartz, kemudian titik 2 items, titik 2 lagi, ya titik ya, sorry ini titik ya. Kemudian kita cetak print fungsi f k buka kurung kurung kolawar k, titik 2 value ya. Seperti ini kita mau tampilkan ya keyword argument ini ya. Kemudian terakhir kita tampilkan fungsinya, tampilkan info ya, misalnya nama ya, seperti tadi ya, nama ini k, maklon fr ini value ya, kemudian umur juga ini k, 32 ini value, pekerjaan ini k, guru ini value ya. Jadi dia akan menampilkan keyword dari argumen ini. Jadi yang kita masukkan nama dan juga value ini merupakan sebuah argumen ya, keyword dari argumen, seperti contohnya dictionary ya, tipe data dictionary. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam dictionary atau kamus ya. Coba kita running ya, ini langsung muncul ya. Jadi tampilkan info. Oke, dia akan print di dalam fungsi tampilkan info itu nama, umur, pekerjaan dan juga alamat. Jadi keywords memungkinkan fungsi menerima jumlah argumen kata kunci atau keyword argumen yang tidak terbatas sebagai dictionary. Jadi dia tidak terbatas ya. Jadi Anda bisa tambah hobi, Anda bisa tambahnya jenis kelamin, bisa tambah nama ibu, nama ayah dan seterusnya. Nah, ini kita coba jalankan di Jupyter Cell, berhasil ya.
Dan ini salah satu contoh dari fungsi quartz. Kalau kita membuat banyak, kita gunakan saja quartz ya. Jadi quartz fungsi dari argumen dan juga keyword argumen. Jadi intinya argumen ini fokusnya dimasukkan ke dalam tuple, tipe data tuple, sedangkan keyword argumen ini dimasukkan ke dalam tipe data dictionary. Jadi ini kita akan buat contoh kombinasi dari argumen dan juga keyword argumen, atau biasa disebut args dan juga quartz ya. Jadi kita mulai buat programnya, misalnya def fungsi, jadi def deskripsi, nama sama dengan tabu, kemudian ada argumen, kemudian ada quartz argumen ya, seperti ini ya. Kemudian kita cetak, print, fungsi f nama titik 2 kurung kerawal nama, kemudian f lagi angka tambahan, misalnya kurung kawal args. Oke, kemudian print informasi tambahan ya. Jadi ini kita gabungkan 3 fungsi tadi ya, default parameter, argumen, dan keyword argumen. Jadi kita akan coba deskripsi, kita coba panggil fungsinya deskripsi makron fr. Oke, kemudian argumennya 1 2 3 4. Oke, kemudian lanjut lagi, ini untuk keyword argumennya misalnya umur 25, kota Kupang ya. Umur ini angka ya, jadi kita cukup tidak gunakan tanda petik ya. Oke, selesai sudah. Kemudian kita coba jalankan ya, ini sudah muncul ya makron fr ya. Angka tambahan ini dia dalam bentuk tuple ya, 1 2 3, sedangkan informasi tambahan dalam bentuk umur atau dalam bentuk dictionary. Jadi kita sudah berhasil menggabungkan 3 fungsi tadi, default parameter, argumen, dan keyword argumen ya. Ini coba kita masukkan deskripsinya kosong, maka informasi tambahan semua kosong ya. Nama tetap tamu ya, Julian. Oke, kita coba running ya. Nama sudah jadi Julian ya. Oke, kalau hapus tetap default parameternya tamu ya, nama ya. Jadi parameter urutannya, parameter bisa nama, bisa argumen, dan juga keyword argumen. Jadi saya rasa sudah untuk 3 fungsi tadi dan juga penjelasan dari gabungan 3 fungsi. Sekarang kita masuk di lambda fungsi atau fungsi rekursif ya. Ada juga fungsi rekursif. Jadi silakan dibaca fungsi lambdanya. Jadi ini contoh kodenya ya. Jadi kita akan buat fungsi anonim untuk menghitung kuadrat ya. Jadi fungsi anonim ini ya, lambda x titik 2x dikali x ya. Kita mulai buat kuadrat sama dengan lambda x titik 2x kali x. Oke, setelah itu kita print kuadrat. Misalnya 5, ini fungsi paling sederhana dengan fungsi lambda. Jadi akan mengirim nilai 5. Jadi dia langsung saja kita inisialisasi lambda di variabel kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai 5, maka 5 ini akan kirim ke fungsi lambda. 5 sama dengan 5 dikali 5, makanya hasilnya 25 ya. Sudah muncul hasilnya. Kita lanjut untuk lambda dengan beberapa parameter, beberapa variabel ya. Kita coba lihat di sini, kita coba cetak misalnya tambah
Kita tambah dua nilai karena ada dua parameter. A itu nilainya 3, B itu nilainya 4 ya. A tambah B berarti A tambah B sama dengan 3 tambah 4 7. Jadi ini lebih sederhana fungsinya menggunakan lambda fungsinya. Misalnya bagi di sini A bagi B ya. Ya, kita ganti fungsinya 1 bagi 3. Ya, hasilnya 7 ya. Ya. Sama dengan 7. Ya, ini lebih sederhana. 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Oke, save. Ya, 7 ya. 21 bagi 3 7, 5 kali 25. Ini lebih sederhana menggunakan fungsi lambda. Kemudian kita buat lagi misalnya contoh dalam map ya. Ini dalam map, misalnya angka sama dengan, kita gunakan list 1 sampai 5, kemudian kuadrat list sama dengan list, kemudian map, kemudian lambda, kemudian titik 2 x, titik 2 sama dengan x kali x, kemudian angka ya. Jadi dia akan melakukan perkalian untuk setiap bilangan yang ada di dalam variabel list angka ini ya. Misalnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Ini kita menggunakan map fungsi ya. Coba kita hapus, kita coba running. Ups, masih error di sini ya. Kita coba lihat sama-sama. Map ini sudah pas. Kita coba ganti 4 ya, masih error. Kuadrat list ya, coba kita save ya, kuadrat list ya. Iya, ini ya, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 4, 3 dikali 3 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi ini menerapkan fungsi lambda ke setiap elemen dalam list. Jadi fungsi map ini menggunakan map ini lambda akan teruskan ke dalam list tersebut ya, dimana list ini adalah angka dalam hal ini ya. Saya rasa sudah ya itu penjelasannya. Kita lanjut ke fungsi rekursif ya. Ya, kita lanjut. Fungsi rekursif adalah fungsi untuk membagi list sendiri untuk menyelesaikan masalah jenis. Contoh kita coba buat seperti contoh sebelumnya. Fungsi faktorial n titik 2 jika n lebih kecil 0, return faktorial tidak didefinisikan untuk angka negatif ya. Ini kita menggunakan fungsi if atau conditional ya, conditional statement yang berikut. Yang kedua, jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka kita kembalikan nilainya 1. Selain itu kita return n dikali faktorial n kurang 1. Ini adalah pemanggilan fungsi rekursif. Jadi n dikali misalnya 5 kurang 1, n dikali tambah lagi dan seterusnya ya. Kemudian dikali dan seterusnya. Seperti contoh sebelumnya, ini kita hanya mengulangi saja supaya mudah diingat. Untuk faktorialnya ya, kita coba cetak fungsinya faktorial 5 dan faktorial 0. Kita clear console ya. Kalau 0 maka tetap dipanggil 1 ya, karena fungsinya kita sudah deklarasi di conditional statement ya. N sama dengan 0 dan n sama dengan 1, dia kembalikan 1. Oke, ini sudah ganti nilai faktorialnya, silahkan diganti-ganti untuk melihat hasilnya. Jadi ini penjelasan faktorialnya. Misalnya n nya berarti 5, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita lanjut ke Fibonacci ya, atau direct Fibonacci. Kita lanjut
coba ganti di sini latihan rekursif ya. Kemudian kita lanjut lagi buat file baru, latihan Fibonacci ya. Oke, .py. Akan kita coba buat. Kita mulai dengan buat fungsi def Fibonacci titik 2 if n lebih kecil sama dengan 0, enter, return 0. Kemudian else jika n sama dengan 1 maka return 1. Kemudian return Fibonacci n kurang 1 tambah Fibonacci n kurang 2 ya. Oke, kita print Fibonacci nya, lihat Fibonacci misalnya 6, kita coba running, save, kemudian kita coba running, maka hasilnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, 8 ya. Dan jarak Fibonacci dari 6 maka 8 ya. Jadi dia ditambah dengan bilangan sebelumnya ya. Jadi bilangan yang ke-6 itu hasil di Fibonacci yang ke-6 itu hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3 gitu ya. Begitu juga untuk ke-7 nanti Fibonacci-nya 8 ditambah 5. Jadi hasil dari penjumlahan sebelumnya. Oke, saya rasa sudah ini deret Fibonacci. Lihat, ini bisa lihat pengertiannya, urutan angka di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Jadi jumlah dari 2 angka sebelum ini ya, deret ke-6 tadi ya, ini kita lihat perhitungannya sampai dengan angka ke-6 itu kan 5 ditambah 3 atau 3 ditambah 5 ya. Angka ke-3 berarti 2 ditambah 3. Saya rasa sudah, silakan dibaca pengertiannya kemudian diuji coba, dipraktek ya. Ini kita lanjut list komprehensif ya. Jadi penjelasan adalah cara ringkas untuk membuat list baru berdasarkan list yang ada atau iterasi lainnya. Jadi sintaksnya expression ya, menggunakan expression untuk item dan interval ya. Ya, jadi iterable of ya, if kondisi ya. Nah, kemudian menggantikan loop for tradisional untuk kode yang lebih pendek dan elegan, bisa digunakan untuk list, tapi juga ada set list komprehensif ya, dan juga dictionary komprehensif. Contoh ya, kita buat di sini. Misalkan kita buat variabel list angka sama dengan 1, 2, 3, 4, kemudian kuadrat x pangkat 2 for in angka. Oke. Ini kita pakai fungsi pangkat ya. Yang kedua kita buat list komprehensif untuk kondisi ya, genap dan juga hanya angka genap saja. Kemudian kita coba buat variabel genap sama dengan x for x in angka jika x dibagi 2 sama dengan 0. Ini lebih sederhana cara menampilkan nilai hanya dalam bentuk angka saja ya, angka yang genap saja maksudnya ya. Kemudian kita lanjut menggantikan loop tradisional ya, versi loop tradisional. Kita coba buat variabel list quadrat loop, kita kasih kosong, kemudian for x in angka, quadrat loop append ya, ditambah dengan
X di pangkat 2. Print kuadrat loop ya, jadi nanti hasilnya 149. Jadi kita menggunakan fungsi append ya. Kemudian dictionary comprehensive, kita coba lihat. Misalnya kita buat kamus kuadrat ya. Jadi X ditambah X pangkat 2. X titik 2 sama dengan X dikali X for X in angka. Jadi ini hasilnya nanti. Kemudian set comprehensive, kita set kuadrat. Jadi awal di atas itu cara tradisional, yang di bawah ini adalah cara lebih sederhana, modern, menggunakan komprehensif ya. Dictionary komprehensif, set komprehensif ya. Ini kita sudah buat, selesai buatnya untuk list komprehensifnya. Jadi ini yang pertama awalnya ini adalah cara tradisional. Ini cara menggantikan cara tradisional ya. Sama ya. Sedangkan kita ada tambahan sedikit berkaitan dengan dictionary tadi ya. Ini 4 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Sama. Kemudian cek yang nilai lagi, kita coba tambah nilai lah ya. Kita hapus supaya kita uji coba ya. Sama ya. Ya, kemudian ini kondisi genap, bisa kita lihat juga hasilnya 2 4 dan 6. 2 4 6 ya. Yang bisa genap bisa dia cetak ya. Untuk kita gunakan list komprehensif ya. Oke, saya rasa sudah ini untuk fungsinya. Ini untuk tampilkan angka genap daripada hasilnya. Ini caranya X, misalnya 1 mod 2 sama dengan berapa ya, dan seterusnya ya. Jadi ini X dikali X sama dengan berapa di dalam angka yang di atas. Jika X bagi 2 sama dengan 0, maka dia ini ya genap ya. Ya, sudah jadi ya. Ups. Kita coba lagi kan. Ya, ini angka genapnya sudah muncul. Hasil kuadrat yang dalam bentuk genap yang dia tampilkan ya. Kenapa? Karena kita gunakan fungsi X mod 2 sama dengan 0. Nah, maka bilangan genap itu kalau di mod 2 maka hasilnya 0 ya. Ini juga untuk versi tradisionalnya yang kita ganti. Ini lebih modern, jadi kita menggunakan append saja. Oke. Sama ya, saya rasa sama. Kita gunakan untuk loopnya kita gunakan append, sedangkan untuk kuadratnya kita gunakan dictionary set komprehensif ya. Silakan dibaca, dipahami. Ini untuk set komprehensifnya X for X in angka. Jadi jika X di mod 2 sama dengan 0, maka dia cetak X-nya, disimpannya. Ya, saya rasa sudah. Ini kita akan lanjut lagi untuk program sederhana menggabungkan sebuah konsep ini ya. Oke, saya rasa perlu kita buat.
kita buat misalnya program sederhana .py, kita buat komentarnya, kemudian kita buat fungsi def statistik, kemudian kita gunakan argumen, kemudian kita tambah lagi misalkan operasi jumlah, kemudian kita tambahkan lagi untuk keyword argumen ya jumlah, kemudian kita tambahkan keyword argumen. Oke. Enter. Default parameternya misalnya untuk skala misalnya konversi kesatuan lainnya, kita buat default parameter misalnya konversi satuan ya, kesatuan lain atau tertentu ya. Oke, kemudian enter. Skala sama dengan quart.get skala 1. Oke. Kemudian list komprehensifnya untuk mengskalakan angka ya. Oke, angka scale kita buat saja variabel angka scale sama dengan x dikali skala for x in argument. Oke. Kemudian lambda fungsi untuk operasi. Jika operasi sama dengan jumlah, maka hasil sama dengan lambda num sum ya, sum dari nilainya ya, dari nama ini. Kemudian jika operasi sama dengan rata-rata, hasil sama dengan lambda nums rata-rata dari jumlah dari ini dibagi dengan panjangnya deretnya. If num maka else selain itu nol ya. Ini fungsi lambdanya. Setelah itu selain itu operasi tidak dikenali. Oke, saya rasa sudah. Kita lanjut untuk fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Def faktorial n lebih kecil sama dengan 1.2 return 1, kemudian return n dikali dengan faktorial n dikurang 1. Jadi program utamanya ini kan kita baru buat fungsi ya, kita panggil di program utama. Misalnya program utama namanya def main ya. Oke, kita buat angka, kita deklarasi sudah angka ini 1 sampai 5. Kemudian kita menghitung fungsi statistik. Jadi kita akan kirim angka ini ke fungsi statistik di atas tadi yang kita buat ya, menggunakan argumen dan default parameter tadi ya. Jadi print jumlah sama dengan statistik angka. Oke. Kemudian kita print lagi rata-rata statistik angka, operasinya rata-rata. Oke. Kemudian jumlah skala 2, statistik angka, operasinya jumlah skalanya 2. Oke. Kemudian untuk list komprehensifnya, untuk menghitung apa? Menghitung faktorial dari angka tersebut ya. Jadi faktorial list atau faktorial sama dengan faktorial, fungsi faktorial x for x di dalam angka. Print faktorial dari angka, faktorial list. Jadi dia akan menghitung faktorial, dia menyimpan di faktorial list menggunakan fungsi list komprehensif ini ya. Memanggil fungsi ya, kita cukup panggil main ya. Save all, kita coba kembali. Nah, ini untuk statistik angka, ini rekursif faktorial ya. Kemudian ini program utamanya, kita set angkanya di program utama ya. Oke, coba kita lihat sama-sama, kita perbesar saja. Ya,
ini sudah ya, jumlahnya 15. Ini kita lihat statistiknya, rata-ratanya 3 ya kan. Ini penjumlahan dari angka ini 15, kemudian rata-ratanya 3 karena 15 dibagi dengan jumlah deret angka ya, panjangnya ini ya, 15 bagi dengan 5 maka 3, itu rata-ratanya. Ini fungsinya menggunakan lambda ya. Oke, jumlah dan rata-rata sudah. Jadi jumlah dengan skala 2 30 ya, skalanya 2 ya. Kita lihat di sini. List komprehensif ya. Jadi skalanya 2, ada X dikali dengan 2 jadi 15, itu dikali dengan 2 maka ini ya, ditambah 15 dikali dengan 2, skalanya 2 berarti dikali dengan 2 ya. 15 dikali 2 30. Jika skalanya 3 maka 15 dikali 3 hasilnya 45. Oke, saya rasa itu untuk fungsinya. Ini skala 2 ya, angka tadi dikali kemudian dijumlah menggunakan skala 2 ya. Jadi angka tadi itu menggunakan argumen 1 ditambah sampai 5 hasilnya 16 dikali dengan 2. Ini penjelasannya. Lambda fungsi rekursif list komprehensif ya, untuk menskalakan angka dan menghitung faktorial. Jadi saya rasa ini yang bisa saya bagikan. Silakan dipelajari dari informasi tambahan mengenai pembelajaran ini. Semoga dapat membantu untuk memahami fungsi lanjutan dalam Python ya. Saya rasa itu, sekian dan terima kasih ya.